Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairan 'allakum tuflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi a'tini mahabbataka wa mahribataka. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah Perum Garden Pil. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Sehingga pada kesempatan ini Jumat 17 September 2021 bertepatan 10 Sofar 1443 Hijriah, di tengah-tengah kesibukan kita mencari nafkah, namun kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa tak luput untuk senantiasa menjalankan perintahnya, salah satunya menjalankan sholat Jumat berjamaah. Meski kita datang dari tempat yang berbeda, jarak yang dekat jauh yang berbeda, namun tujuannya sama, yakni mencari dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan suatu ekspektasi harapan yang sangat besar. Semoga segala amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal baik kita yang sudah kita laksanakan, bahkan yang sedang kita lakukan, bahkan planning ke depan, semuanya mendapatkan ridho serta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in hingga kepada kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khotib menyampaikan substansi isi daripada khutbah pada kesempatan siang ini, khotib senantiasa mengajak dan mengingatkan wabil khusus kepada khotib sendiri, umumnya para jamaah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sudah didefinisikan, imtisalu awamirihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan Nobel
gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Khotib menyampaikan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Nasoil Hibad, yakni nasihat-nasihat bagi hamba Allah, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," bahwa akan datang suatu hari, suatu masa, ala ummati, kepada umatku, kata Rasulullah, di mana masa itu yuhibbunal khamsa, umatku mencintai yang 5, wa yunsaunal khamsa, namun melupakan juga yang 5. Apa yang dicintai yang 5 dan yang dilupakan yang 5 itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku yuhibbunad dunya, ia mencintai dunia, wa yunsaunal akhirah, namun melupakan akhirat. Kita hidup di dalam dunia agak lama. Ada limit batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernapas pasti merasakan mati. Namun kematian itu merupakan rahasia. Tak ada seorang pun dikasih tahu kapan, di mana, waktu dan tempatnya. Dan ini tersurat di dalam surat Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Tak ada seorang pun tahu apa yang akan ia perbuat hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak ada seorang pun diberitahu di bumi mana dia akan meninggalkan dunia. Oleh karena ketika kita kesempatan ini diberikan hidup oleh Allah sebelum ruh berpisah dengan jasad, ayo kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Kita mencintai dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Tapi kata Rasulullah, akan datang masa di mana umatku mencintai kehidupan dunia, tapi ia lupa kehidupan akhirat. Justru kehidupan dunia adalah senda gurau. Justru kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi dan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam ayat lain, wal akhiratu khairu wa abqa, dan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia dan lebih kekal, abadi. Tidak ada yang kekal kehidupan dunia. Kehidupan kekal adalah ketika nanti kita hidup di dalam akhirat. Lantas yang kedua, akan datang suatu masa nanti di mana umatku yuhibbunal hayat wa yunsaunal mauta. Ia cinta hidup. Ketika hidup di dalam dunia seolah enggak mau mati, apalagi hidupnya bahagia, harta melimpah ruah di mana-mana, senang, apa yang ia inginkan bisa kebeli, seolah-olah enggak mau mati. Toh kematian itu, kendati pun kita takut menghadapinya, justru kematian itulah yang akan menghampiri, yang akan datang kepada kita. Allah menjelaskan, Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, allati, yang tapiruna minhu, engkau lari dari kematian itu, fa innahu, maka sesungguhnya hu itu kematian, mulakikum, akan menemui kamu. Ini kronologisnya, ada orang yang takut mati. Sampai dalam ayat lain digambarkan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kendati pun engkau bersembunyi di tank yang begitu kuat dan tebal, loh kematian, malakatul maut akan datang. Justru yang kita takutkan bukan kematiannya, namun kehidupan setelah mati. Ketika kita bertemu dengan Allah, akan diminta pertanggungjawabannya apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Itu yang kita takutkan.
Malu kita di hadapan Allah ketika kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, tapi kita ibadahnya kurang. Bahkan ketika kita ibadah kepada Allah, diterima atau tidaknya ibadah kita, wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya, kita masih hidup dalam dunia ini, pergunakanlah sisa hidup kita untuk senantiasa beramal soleh, baik kaitannya dengan hablum minallah secara vertikal dengan Allah, itu pun secara horizontal hablum minannas, sosial antara sesama manusia. Yang ketiga, di mana akan datang kepada umatku suatu masa di mana yuhibbunal qusura wa yunsaunal qubura, di mana umatku mencintai pangkat jabatan, ia cinta gedung-gedung, ia bangun istana yang megah, ia tidur di kasur yang empuk, ia tidur di dalam kamar yang sangat nyaman, namun ia lupa terhadap kehidupan di alam kubur. Karena akan datang suatu masa di mana ketika kita bangun akan terlihat gelap. Beda ketika kita bangun tadi pagi, kita berada di dalam kamar, kita masih melihat lampu terang. Tapi suatu saat nanti ketika kita bangun melihat gelap gulita dan kita pegang muka kita ada kapasnya, berarti kita sudah kembali kepada Allah. Dan itu pasti terjadi. Boleh kita mencintai gedung, boleh kita mencintai jabatan, tapi jangan lupa akan kematian di mana kita akan ada di alam kubur. Hari ini kita ada di atas tanah, suatu saat nanti kita berada di dalam tanah. Tadi kita berpakaian sendiri, suatu saat kita akan dipakaikan pakaian yang bukan biasa pakaian yang kita pakai. Justru pakaian yang sama, entah ia pejabat, entah ia konglomerat ataupun yang melarat, sama. Kain kapan itu pun sudah tidak dipakai sendiri, dipakaikan oleh orang lain. Itu pasti terjadi. Yang keempat, bahwa akan datang suatu masa di mana umatku yuhibbunal mal, mencintai harta, wa yunsaunal hisab, namun lupa bahwa harta itu akan dihisab. Orang berat yang punya banyak harta, harta itu adalah amanah titipan Allah. Kalau kita tidak bisa menjaga memeliharanya dengan baik, justru pertanggungjawabannya yang berat. Karena dalam hadis, la tazula qadama abdin, tidak akan melangkah itu kakinya sampean seorang hamba hatta yus'ala, sampai ditanya an arba, 4 perkara, salah satunya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Ada orang yang usahanya halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Perolehnya, prosesnya halal, tapi endingnya dibelanjakan ke yang haram. Tuh cara dapatnya halal, tapi keluarnya haram. Ada juga yang mendapatkannya cara dengan yang tidak halal, menipu orang lain, korupsi, tapi disodakohkan uang korupsinya. Boleh, tapi masalah perhitungan diterima oleh Allah atau tidak, sudah jelas keterangannya. Al halalu bayinun, yang halal sudah jelas. Wal haramu bayinun, dan haram pun yang sudah jelas. Ibarat orang mandi mau bersih, namun sayang mandinya di tempat yang kotor airnya, ya tetap aja kan kotor. Maka Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amadhulu fisilmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau kepada keselamatan secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Kafah, menyeluruh.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir akan datang kepada umatku suatu masa di mana yuhibbunal khalqa. Ia mencintai apa yang diciptakan oleh Allah. Ia mencintai makhluk. Wa yunsaunal khaliq, namun ia lupa siapa yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disampaikan, ia cinta kepada istrinya boleh, ia cinta dan sayang kepada anaknya harus. Tapi Quran menjelaskan, jangan karena kita mencintai istri, anak, dan harta dan jabatan sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi disampaikan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan engkau buat hancur halaka yuhliku. Halakai haliku, ahlaka yuhliku. Jangan kau jadikan itu orang-orang beriman yang memiliki harta, memiliki anak, andikillah, sehingga lupa ingat kepada Allah, sehingga sibuk ngurusin anak, harta di mana-mana, sibuk ngurusin harta, lupa kepada yang memberikan harta, lupa hakikat siapa yang punya harta. Faulaika humul khasirun, maka orang tersebut kategori dimasukkan orang-orang yang rugi. Semua orang hidup tidak ada yang mau rugi, semuanya pasti pengen untung. Oleh karenanya, janganlah ketika kita diberikan amanah seorang anak dan juga harta sehingga lalai untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hal yang dicintai oleh umatnya Rasulullah, namun melupakan 5 hal juga yang dilupakan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terjaga dari hal yang seperti itu. Semoga kita senantiasa ingat, karena Allah senantiasa mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikron kasiro, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku sebanyak-banyaknya. Wazkur rabbaka iza nasita, dan ingatlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lupa. Oleh karenanya, setiap napas yang kita lupakan, setiap napas yang kita keluarkan, setiap napas yang kita hempaskan, hakikatnya haruslah keluar kalimat-kalimat thayyibah. Karena dari setiap napas itulah kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala ujian. Wabil khusus yang pada akhir ini insya Allah COVID-19 akan segala berakhir, diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Semoga ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa'lamu annallaha shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafiyal bariyat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya syafi'al murad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu alaihal masir Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa antal muzilin Allahumma hina bihayatil ulama wa mitna bil mauti syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar aqimis shalah